Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, dan semoga mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah, amin. Yang pertama, izinkan dulu saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ainur Aisyah dari manajemen semester 2. Mungkin di sini saya tidak akan kalau dibilang ceramah, bukan juga sih, mungkin hanya sharing-sharing yang akan mengambil tema amalan yang tidak terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Langsung saja. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu tentang amalan-amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Yang pertama yaitu ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah bisa disebut dengan sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariyah tidak akan terputus meski orang bersedekah telah meninggal dunia. Selama bersedekah jariyah tersebut masuk dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Contohnya ada beberapa contoh sedekah jariyah. Yang pertama yaitu membangun tempat ibadah, mewakafkan tanah atau Al-Quran, membuat sumber air yang dapat digunakan untuk masyarakat tersebut, membuat tempat persinggahan bagi musafir. Yang terakhir itu menanam pohon dan buahnya bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut. Bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta, benda, tetapi juga bisa dibentuk tenaga dan perbuatan. Sebentar ya. Sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan seseorang, Allah pasti akan memberikan pahala bagi yang memberikannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Terus yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang bagaimana sih yang ilmu bermanfaat itu? Ilmu bermanfaat dapat menjadi amalannya tidak terputus pahalanya meski telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat dapat diartikan sebagai ilmu yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Contoh amalan berupa ilmu yang bermanfaat yaitu diilustrasikan dengan seorang penulis yang membuat buku dan dibaca oleh banyak orang. Selama buku tersebut masih dibaca dan digunakan dan dimanfaatkan oleh banyak orang, maka seorang penulis buku tersebut akan tetap mendapatkan pahala. Ilmu yang bermanfaat juga akan membuat derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu beberapa derajat. Adapun ciri-ciri orang yang bermanfaat, orang-orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang lain, yang pertama itu bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa juhud terhadap
dunia. Yang ketiga, membuat seseorang tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membuat seseorang lebih mencintai Allah. Yang kelima, membuat seseorang bersifat qanaah. Yang keenam, menyadarkan seseorang dan keluarganya. Dan yang ketiga yaitu di antara amalan-amalan yang tidak akan terputus walaupun kita akan walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Yang ketiga yaitu doa anak soleh. Doa anak soleh tidak akan terputus pahalanya. Bahkan setelah orang yang didoakan meninggal dunia, anak soleh adalah anak yang selalu berbakti dan mengikuti nasihat orang tuanya selama tidak menuju pada maksiat, serta selalu mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh seorang anak kepada orang tuanya yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau misalkan ada kelebihannya, mungkin itu datang dari Allah, dan mungkin kalau misalkan ada kurangnya, itu datangnya dari saya sendiri. Yang dapat saya simpulkan, dari amalan-amalan yang 3 tadi yang saya mungkin jelaskan, semoga umat muslim senantiasa dapat